Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Misbahul Munir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran serta segenap keluarga PGSD A3 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di grup WhatsApp kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Pada hari ini saya sebagai moderator serta pemateri yang akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah pengertian teori belajar dan macam-macam teori belajar. Saya di sini akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya Ismatul Fauzia, ini Tia Tasalia, Qurratul Ayun. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup, serta yang kelima masukan dari dosen. Langsung ya ke materi pertama. Pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu penyajian materi. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengertian teori belajar. Teori adalah seperangkat proposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk perubahan dan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori belajar adalah usaha untuk mendeskripsikan cara dan bagaimana suatu individu bisa belajar sehingga mampu mendapatkan dan memahami suatu pengetahuan secara komprehensif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Behaviorisme merupakan memfokuskan diri pada sebuah pola perilaku baru yang diulangi sampai perilaku tersebut menjadi otomatis atau membudaya. Yang kedua adalah teori belajar humanistik. Secara luas, teori belajar humanistik adalah suatu aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khasanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Yang ketiga adalah teori belajar sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sekilas, teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Proses memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Yang keempat adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri.
Pada masa-masa awal diperkenalkannya teori ini, para ahli mencoba memperjelaskan bagaimana siswa mengolah stimulus dan bagaimana siswa tersebut bisa sampai ke respon tertentu, yaitu pengaruh aliran tingkah laku masih terlihat di sini. Namun, lambat laun perhatian ini mulai bergeser. Saat ini perhatian mereka terpusat pada proses bagaimana suatu ilmu yang baru berasimilasi dengan ilmu yang sebelumnya dikuasai oleh siswa. Yang kelima adalah teori belajar konstruktivistik. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk konstruksi kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari kenyataan dunia yang ada. Pengetahuan adalah hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut. Teori konstruktivistik bertujuan untuk memberi motivasi terhadap siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Qurratul A'yun. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan teman saya. Yang keenam adalah teori belajar kecerdasan ganda. Teori ini adalah suatu teori yang memperoleh banyak pengakuan akhir-akhir ini. Menurut Gardner diartikan sebagai suatu kemampuan dengan proses kelengkapannya yang sanggup menangani kandungan masalah yang spesifik di dunia. Teori kecerdasan ganda ini mempunyai landasan pengkategorian. Hal ini dimaksudkan agar kedelapan jenis kecerdasan tersebut berkembang sepenuhnya, bukan sekedar bawaan, kemampuan, atau bakat. Yang dimaksudkan dengan 8 kriteria tersebut adalah 1. Letak dalam otak. 2. Adanya bukti personalitas. 3. Tiap kecerdasan memiliki waktu kemunculan dan perkembangan. 4. Sejarah evolusioner dan kenyataan logis evolusioner. 5. Dukungan penemuan psikometrik. 6. Dukungan peneliti psikologi eksperimental. 7. Tiap kecerdasan memiliki rangkaian cara kerja dasar. Yang terakhir, kemudahan menyandikannya ke dalam sistem simbol. Yang selanjutnya yaitu teori Gestalt. Teori belajar Gestalt ini lahir di Jerman pada tahun 1912 yang dipelopori dan dikembangkan oleh Max Wertheimer yang diikuti oleh Kafka dan Kohler. Teori belajar menurut ilmu jiwa, Gestalt seringkali disebut field theory atau insightful learning, yang memandang manusia bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau beraksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Singkatnya, teori belajar menurut ilmu jiwa Gestalt ini bahwa faktor pemahaman atau pengertian insight merupakan faktor yang penting dalam menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman. Yang kedelapan yaitu teori sosiokultural. Teori ini menegaskan bahwa kasih sayang atau perhatian memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam perkembangan anak usia dini. Perputaran dunia, termasuk geliat bahasa dan dinamika kebudayaannya, tidak akan memberikan pengaruh negatif bagi anak. Yang kesembilan yaitu teori pembelajaran Van Hill. Teori belajar Van Hill adalah teori belajar yang terfokus kepada materi geometri. Teori ini dikemukakan oleh Van Hill berisikan bahwa dalam mempelajari geometri, siswa mengalami perkembangan kemampuan berpikir melalui tahap-tahap tertentu. Berdasarkan hasil investigasi yang diperoleh siswa, diminta untuk mempresentasikan dan bertanggung jawab
terhadap hasil yang diperoleh. Dengan adanya presentasi kelompok, siswa semakin aktif karena siswa saling berinteraksi, berbagi pengetahuan dan pengalaman investigasi. Yang terakhir yaitu teori belajar sosial. Teori ini merupakan perluasan teori belajar perilaku yang tradisional. Teori ini menerima sebagian dasar prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada efek-efek isyarat pada perilaku dan proses mental internal. Jadi dalam teori belajar sosial, kita akan menggunakan penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain. Baik, dari materi tadi yang telah disampaikan oleh teman saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah teori belajar merupakan suatu kegiatan seseorang untuk merubah perilaku mereka. Teori-teori belajar ada 10 macam, yaitu 1. Teori belajar behavioristik, kedua teori belajar humanistik, ketiga teori belajar sibernetik, yang keempat teori belajar kognitif, yang kelima teori belajar konstruktivistik, yang keenam teori belajar kecerdasan ganda, yang ketujuh teori belajar gestalt, yang kedelapan teori belajar sosiokultural, yang kesembilan teori belajar Van Hill, dan yang ke-10 adalah teori belajar sosial. Acara selanjutnya sesi tanya jawab kepada kelompok review. Persilakan untuk memberikan kritikannya, dan kami membuka pertanyaan untuk sesi pertama 3 pertanyaan, dan kalau masih ada waktunya lanjut sesi kedua 2 pertanyaan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sekian diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam mengetik makalah, karena saya baru belajar ya, mohon maaf. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak dosen untuk memberikan masukan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.